Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama, Jabilatul Badriah, kedua, Ahmad Rizky Lutfi Aziz, dan yang terakhir, Elzan Novia Eka Fatmala. Kami dari kelas A3 2019, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada video kali ini, kami akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas penelitian tindakan kelas dengan dosen pembimbing Dr. Imron Fauzi, MPDI, dengan judul Strategi Pembelajaran Fikih dengan Problem-Based Learning. Nama penulis Marhamah Saleh. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Didaktika, volume 14 nomor 1, halaman 190 sampai dengan 220, tahun 2013. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai unsur terpenting dari pendidikan, pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu kegiatan belajar yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Dalam proses pembelajaran, metode mempunyai andil yang cukup besar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang hanya berorientasi pada penguasaan materi memang terbukti berhasil dalam kompetensi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Praktek pendidikan modern menjejali pikiran para mahasiswa dengan berbagai konsep dan teori saja tanpa disertai pengalaman di lapangan terbukti kurang efektif. Hal serupa juga terjadi dalam menangani permasalahan hukum agama, khususnya bidang fikih. Terkadang untuk menghadapi satu bentuk kasus yang hampir sama bisa melahirkan solusi yang berbeda di tempat dan situasi kondisi yang berbeda pula. Oleh karena itu, sangat perlu pembelajaran berbasis masalah diterapkan dalam proses pembelajaran. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode belajar yang membelajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah dan merefleksikannya dengan pengalaman mereka, sehingga memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir, penalaran, komunikasi, dan koneksi dalam memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang lebih tentang strategi pembelajaran fikih dengan problem-based learning dan bisa melatih menyelesaikan masalah dengan metode problem-based learning agar mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Metode penelitian. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka dengan pendekatan analisis kritis deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan dianalisis. Ya, poin kelima yakni subjek dan objek penelitian. Subjeknya adalah peserta didik yaitu siswa dan juga mahasiswa. Untuk poin ke-6, hasil penelitian. Metode PBL sesuai untuk diaplikasikan dalam pembelajaran bidang fikih dan dapat dikombinasikan dengan metode konvensional lainnya untuk mencapai hasil pembelajaran secara optimal. Di samping itu, metode PBL cukup efektif dalam memudahkan pemahaman mahasiswa dan menghubungkan pengetahuan mereka dengan realitas permasalahan yang ada dalam masyarakat. Beberapa metode konvensional
yang diterapkan dalam pembelajaran fikih juga dapat dikembangkan dengan kombinasi penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah yang tidak hanya menekankan pada pemahaman teoritis saja, akan tetapi juga membantu mahasiswa untuk merefleksikan pemahamannya dengan dunia nyata melalui kajian masail fikih yang senantiasa aktual dan faktual. Melalui model pembelajaran berbasis masalah, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menghadapi problem yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemahiran mencari solusi dengan memanfaatkan berbagai perangkat ilmu seperti usul fiqh, bahasa Arab, tafsir hadis, tarik tasyri', fikih mukaron, fikih siyasah, fikih jinayah, fikih munahad, fikih mawaris, dan qawaid fikih tentu akan sangat berguna bagi mahasiswa ketika menghadapi fenomena baru yang menuntut penyelesaian hukum Islam yang bersifat praktis dan dapat segera diamalkan. Dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis masalah dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya fikih, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, guru mengobservasi suatu fenomena. Kedua, guru memerintahkan murid untuk mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul. Ketiga, guru merangsang murid untuk berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, guru diharapkan mampu untuk memotivasi murid agar mereka berani bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dengan mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudara Rizky. Saya akan menjelaskan kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, diskusi atau rekomendasi. Kelebihan penelitian. Pertama, bahasa yang dipakai mudah dipahami. 2. Memaparkan secara jelas pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan. 3. Menyertakan daftar pustaka. 4. Dapat mengetahui strategi pembelajaran yang efektif dalam memudahkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Yang pertama, tidak dijelaskan secara detail objek yang diteliti. 2. Tidak dijelaskan secara langsung metode penelitian apa yang digunakan. Yang terakhir yaitu diskusi atau rekomendasi. Pendidikan seharusnya bukan sekedar proses transfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Namun, peserta didik harus dibekali pula dengan kemampuan-kemampuan yang dapat diandalkan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan real yang dihadapi. Meskipun perlu banyak metode yang diterapkan dalam proses pengajaran, namun perlu pengembangan, kombinasi, dan implementasi model-model pembelajaran yang mengaitkan pengetahuan dengan realitas yang dihadapi. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBM atau Problem Based Learning (PBL) merupakan metode yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam pembelajaran fikih. Metode PBL sesuai untuk diaplikasikan dalam pembelajaran bidang fikih dan dapat dikombinasikan dengan metode konvensional lainnya untuk mencapai hasil pembelajaran secara optimal. Penerapan PBL dalam pengajaran fikih cukup efektif dalam memudahkan pemahaman peserta didik dan menghubungkan pengetahuan mereka dengan realitas permasalahan yang ada dalam masyarakat. Agar pelaksanaan metode PBL berjalan efektif dan efisien, perlu sinergi dan kerjasama yang melibatkan para pakar materi PAI, khususnya fikih dengan praktisi pembelajaran, sehingga dapat menyesuaikan pilihan materi dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan memusatkan perhatian pada pengembangan dan inovasi sistem pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. So, mungkin itu saja pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kami paparkan dan juga
kami jelaskan barokah dan bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, buat teman-teman mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya